Saya menghimbau juga dan mengajak tentunya masyarakat Kabupaten Bandung, Kota Bandung dan sekitarnya untuk mari rame-rame lah untuk mensukseskan Fornas ini. Silahkan ditonton, menarik juga suguhannya karena ini olahraganya olahraga rekreasi. Halo pemirsa channel Bisnis Bandung. Nah, hari ini ketemu lagi dengan saya Alit Swirya di acara OCES, Obrolan Cerdas Ekonomi dan Sosial. Nah, hari ini spesial banget. Jadi saya kedatangan senior saya di ITB yang udah nggak asing lagi di dunia apa ya, di dunia persilatan lah ya, di dunia persilatan di Jawa Barat ini. Saya perkenalkan langsung aja Bang Denda Alamsyah. Silakan Bang Denda. Wah, nih Bang Denda. Jadi Bang Denda nih ceritanya saya waktu kenal itu dulu pernah jadi sekjen AMS ya, Angkatan Muda Siliwangi, itu pertama kali saya kenal beliau. Terus sekarang itu ada dua amanah yang saya tahu, itu jadi Wakil Ketua Umum Ikatan Alumni ITB dan juga Ketua Umum Kormi Provinsi Jawa Barat. Nah Bang Denda, apa kabar nih Bang Denda? Baik. Alhamdulillah baik. Bang Denda, mau tanya dulu nih, sebenarnya Kormi itu apa sih Bang? Boleh ceritain nggak Bang? Kan banyak yang belum tahu pasti, aku yakin. Nanti saya ceritain, saya nyapa dulu ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Ampes. Waalaikumsalam. Saya pertama saya ucapkan terima kasih nih kepada Kang Alit Swirya dari Bandung TV. Ini sebetulnya bukan junior saya di kampus karena saya masih seumuran juga. Ngaku-ngakunya gitu. Jadi udah lama, bahkan kita kenal udah lama sebelum ada Bandung TV ya. Iya, sebelum dulu zaman Ikatan Alumni ITB. Dulu zaman Pak Sumaryanto saya wakil sekjen Ikatan Alumni ITB dan Alit ini juga salah satu pengurusnya, dan sekarang di kepengurusan Kang Gembong Primajaya saya wakil ketua umum. Nah, betul bahwa dulu tuh saya aktif di Ormas. Siap. Sebagai mantan aktivis 98 lah di ITB, jadi hidup saya ini selalu jadi aktivis. Betul. Aktivis untuk mengurus kepentingan orang banyak. Mantap. Jadi saya pernah di Ormas juga dulu, dan sekarang saya lagi fokus ngurus masyarakat olahraga rekreasi. Jadi saya juga selain wakil ketua umum Ikatan Alumni ITB, saya ketua umum Kormi Provinsi Jawa Barat, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Jadi Kormi itu dulu namanya FOMI, Federasi Olahraga Masyarakat Indonesia, kemudian jadi FORMI, Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, dan kemudian menjadi Kormi, menjadi Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, karena kita menyesuaikan juga dengan undang-undang, sebagai organisasi mandatori undang-undang, kita merubah akronim menjadi Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Korminya tetapi singkatannya menjadi Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Karena unsur rekreatifnya itu pasti ada di unsur olahraga masyarakat. Oke. Nah, ini olahraga masyarakat ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, olahraga itu dibagi 3 bagian. Yang pertama olahraga pendidikan, itu yang biasa dilakukan di sekolah-sekolah. Olahraga pendidikan. Kemudian olahraga masyarakat, yang dimana pembinaannya itu melalui Kormi ini, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Dan satu lagi olahraga prestasi. Yang pembinaannya adalah di KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia. Jadi kita rekan sejawat juga dengan KONI, kemudian juga ada juga dengan NPCI, Nasional Komite Paralimpik Indonesia. Yang disabilitas. Jadi ada tiga itu yang secara tugas itu kita mendapatkan tugas untuk pembudayaan olahraga masyarakat. Contohnya boleh nggak Bang diceritain? Kalau aku sudah tahu, tapi kan teman-teman. Jadi olahraga rekreasi, olahraga masyararat itu. Olahraga masyarakat atau olahraga rekreasi masyarakat ini di kita ada 3 rumpun. 3 rumpun. Tiga rumpun. Aku baru tahu juga nih. Yang pertama rumpun OKK, olahraga kesehatan dan kebugaran. Jadi olahraga yang berfokus untuk
olahraga kesehatan dan kebugaran tubuh. Olahraga kesehatan salah satunya contohnya ya pernapasan. Oh, Itu iya, iya. ada induk olahraganya. Nah, kalau di olahraga prestasi itu cabang olahraga namanya, Iya, iya. cabor. Kalau di kita namanya induk olahraga, Oh, induk inorga. olahraga, oke. Jadi ada inorga yang namanya Porpi misalnya. Persatuan Olahraga Pernapasan Indonesia. Ada juga Tai Chi, Aditi, Oh, Tai Chi itu masuk Bang? masuk Tai Chi. Ada juga yang pernapasan itu banyak ya. Salah satunya itu. Termasuk olahraga yang kebugaran seperti halnya senam-senaman. Dari mulai senam jantung sehat. Jadi YJI, Yayasan Jantung Indonesia itu ada bagiannya. Dulu BPKJS, sekarang namanya bidang preventif. Itu di kita bergabungnya, jantung sehat. Kemudian ada juga yoga, ada juga aerobik, jumba, fitness di kita juga. Ada senam tulang, ada senam-senaman semua di situ. Oke. Gitu. Itu kebugaran rumpun pertama, kesehatan. olahraga kesehatan Kesehatan kebugaran. dan kebugaran. Terus Yang kedua, rumpun olahraga tradisional dan kreasi budaya. Yang tradisional ini yang ada memang jadi budaya kita. Contohnya misalnya silat. Nah, di silat di kita ada PPSI, Persatuan Pencaksilat Seluruh Indonesia. Kalau di KONI-nya IPSI kan. Oh, termasuk olahraga bela diri yang lainnya. benjang gitu Bang. Nah, benjang tuh di kita. Iya, benjang di sini. Benjang itu kan budaya khas banget untuk Bandung Raya, Bandung dan sekitarnya. Ini di kita juga. Benjang. Kemudian dari Sukabumi ada bola leungeun seuneu. Bola langit seni. Iya, main bola pakai kelapa, ada apinya gitu, main bola, main basket apa itu pakai. Dan itu nanti tampil di Fornas juga. Tampil juga Wah, gitu. nanti kita ngomongin Fornas. Nah, itu olahraga dan kreasi budaya. Kreasi budaya tuh kayak Pokbi misalnya ya. Pokbi itu terus mempopulerkan atau terus menggelorakan senam pocok-pocok misalnya. Jadi yang budaya-budaya itu senam Nusantara, macam-macam itu. Iya, oke. Itu ada di situ. Oh, banyak itu. Saya nggak bisa sebutin satu persatu ya, karena induk olahraga di kita ini udah ada di nasional udah ada 84. 84. Kalau di Jawa Barat udah ada 71. Nah, selanjutnya rumpun olahraga petualangan dan tantangan. Oke. Ini ekstrim, olahraga ekstrim. Ada BMX, Asosiasi BMX Indonesia ABI. Itu yang biasa anak-anaknya itu yang suka muter-muter jumping, muter-muter di atas. Gitu kan, freestyle gitu. Skateboard kan. gitu. Skateboard juga. KISS namanya di kita, skateboard. Kemudian juga cheerleaders, kemudian juga ada yang ekstrim-ekstrim itu off-road, banyak sekali. Jadi olahraganya tuh yang olahraga di mana yang merupakan hobi. Hobi. Jadi orang tuh sebenarnya dari hobi dulu tidak terasa bahwa itu olahraga. Jadi, Kalau porgasi Bang? Apa itu? nah, itu termasuk olahraga ekstrim. Itu airsoft. Jadi airsoft itu ada 4. Iya. Ada porgasi, persatuan. Masa ini saya agak lupa juga ini. Porgasi itu apa ya? Nanti tanya sama Adam. Padahal pura-pura lupa biar Adam yang jelasin. Ada FAI, Federasi Airsoft Indonesia, ada ABU, Asosiasi. Oh, ada banyak itu ada, yang ada bawa 4. airsoft. Satu lagi ada INASOK. Oke. Oh iya, Inasok aku pernah. Jadi ada Porgasi, ada ABU, ada INASOK, ada FAI, 4-4-nya. Tapi itu semua airsoft gitu. Sengaja saya nggak sebutin singkatannya satu-satu karena saya harus adil. Nah, Udah hafal banget. ya itu banyak sekali. Jadi itulah olahraga yang ada di kita. Iya. Tapi memang walaupun ini juga mandatori undang-undang, perannya tidak kecil juga, karena proses pembudayaan olahraga itu penting. Bahwa masyarakat kita selain sehat tuh harus bugar. Jadi di kita ini ada salamnya, salam sehat bugar gembira. Gitu. Oke, dijawab luar biasa. Jadi harus sehat dan bugar dan gembira. Badannya sehat, kuat, jiwanya juga bahagia. Kalau di
apa namanya dibina terus. Kalau memang kita urus betul, tentunya juga ini akan memberikan manfaat yang luar biasa buat masyarakat dan buat pemerintahan, terutama untuk menaikkan indeks pembangunan manusia. Kalau manusianya bahagia kan IPM-nya juga naik. Betul, naik ya. Itu jadi kita tidak mengejar untuk menjadi atlet, karena pegiatnya itu juga rentang usianya bebas. Dari mulai yang usia dini sampai lanjut usia. Usia dini contohnya push bike. Sepeda yang didorong itu. Itu ada juga itu. Itu di kita. Mana aku itu ikut. bagian itu bagian dari ABI BMX. Jadi nanti ada lombanya juga di Pornas. Itu dari provinsi-provinsi lain juga datang. Itu diajari untuk keseimbangan anak itu. Sebelum nanti dia jadi atlet BMX gitu kan, atau pegiat, namanya di kita pegiat. Pegiat. Jadi si atletnya ini disebut pegiat karena kalau usia 50 tahun ke atas kan tidak mungkin jadi atlet lagi, tapi bergiat. Nah, ini usia lanjut juga ada, sampai senam lansia ada, senam apa namanya? Ya lansia, terus senam yoga itu juga ya yoga ya banyak. Ya. Banyak juga tapi sebenarnya tapi banyak juga peminatnya anak-anak muda sekarang. Jadi alhamdulillah kita bersama dengan Pemprov Jabar dan yang lain-lain di kabupaten kota di Jawa Barat, ini sekarang Kormi ini yang awalnya tidak populer, belum populer gitu ya, karena memang baru juga, belum terlalu lama, ini menjadi sangat populer sekarang. Betul. Nah, saya punya strategi konsolidasi untuk populer itu bagaimana. Yang pertama pemerintahannya harus tahu dulu Kormi itu apa, harus tahu dulu manfaatnya, baru nanti kita bisa mendapatkan support atau dukungan. Strateginya bagaimana supaya dekat dengan pemegang kebijakan. Nah, banyak di kabupaten kota ini waktu saya konsolidasi organisasi, ini yang jadi ketua-ketuanya istri-istri kepala daerah atau pimpinan dewan. Gitu, atau kepala dinas. Jadi paham dan kelihatannya alhamdulillah luar biasa. Rame sekarang. Kormi Inorganya juga berkembang terus. Ya publikasinya juga kita gencarkan. Tidak lain adalah untuk mengajak masyarakat untuk membudayakan olahraga. Nah, makanya di Pornas itu Tar dulu Bang, Pornas cerita dulu. Oh iya, belum cerita ini. Jadi ini Pornas itu apa ya? Iya, belum cerita. Jadi kan tuh ada 3 rumpun, terus contoh-contohnya induk olahraganya udah disebutin. Jadi bulan Juli ini ada suatu event namanya Fornas. Fornas keberapa Bang? Fornas ke-7. Fornas ke-7, jadi setahun sekali ya? Jadi Pornas itu 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Nah, jadi, Fornas ini akan diadakan di Kabupaten Bandung. Nah, boleh Bang Denda ceritakan. Jadi Pornas itu agenda rutin kita di Kormi 2 tahunan. Sebelumnya Pornas ke-6 itu di Sumatera Selatan tuan rumahnya. Dilaksanakan 2022. Seharusnya 2021. Karena Covid jadi mundur 2022. Nah, di Jawa Barat kita nggak mau mundur, tetap di tahun ganjil. Karena di tahun genapnya kita ada pemilu ya. Ada festival juga, festival olahraga tingkat provinsi. 2 tahun sekali. Ada pemilu. Ada festival olahraga. Oh iya, pemilu ada juga. Tapi justru ketika mau pemilu itu harus rajin olahraga. Biar apa? Biar sehat. Jadi ketika memilih itu dengan pikiran yang jernih, gitu kan, badannya sehat, pikirannya jernih, nggak tertipu gitu kan, bisa memilih dengan tepat. Itu jadi kita tetap ingin melaksanakan di tahun ganjil di bulan Juli nanti pas liburan anak-anak sekolah, yang insya Allah akan dibuka pada tanggal 2 Juli sampai ditutup tanggal 9 Juli. Nah, mudah-mudahan juga itu dibuka oleh Presiden, oleh Pak Jokowi. Kita sudah mengajukan juga, sudah ada ketertarikan juga untuk Pak Presiden hadir. Hanya saja kita nanti menyesuaikan dengan jadwal Pak Presiden. Berarti kita di area Jalak Harupat semua eventnya Bang? Ini tuan rumahnya Jawa Barat sebagai provinsi. Kami kerjasama juga Kormi Jawa Barat dengan Kormi
Kabupaten Bandung. Kebetulan Kabupaten Bandung ini ketuanya adalah Ibu Emma, istrinya Pak Bupati, Pak Dadang Supriyatna, sahabat saya sejak lama gitu. Jadi komunikasinya lancar. Dan Kabupaten Bandung akhirnya support juga. Jadi kita melaksanakan Fornas ini menggunakan support APBD provinsi, supportnya Kang Emil lah, Pak Gubernur langsung ini yang perintahkan ya. Karena memang untuk jadi tuan rumah ini suratnya juga dari Gubernur ke Menpora. Oh, mengusulkan mengajukan diri jadi mengajukan diri gitu kan. Ya alhamdulillah Pak Gubernur, walaupun olahraga di Kormi ini memang bertahap ya. Ada perjuangan yang panjang agar support anggaran itu bisa semakin optimal. Karena sebelumnya dianggapnya olahraganya hobi. Jadi tidak dibiayai juga tetap jalan. Padahal kalau ada sentuhan pemerintah ini langsung booming. Booming benar. Dan ada efek positifnya juga. Ada efek positif karena ketika rame ini juga masyarakat semakin banyak yang berolahraga. Buktinya juga tingkat nilai APMO, angka partisipasi masyarakat olahraga di Jawa Barat itu tinggi sekali. Benar. Lebih tinggi dari rata-rata nasional. Karena energinya besar anak-anak muda apalagi gitu. Sekarang banyak minat termasuk yang lari. Lari trail. Lari trail itu dari asosiasi. Itu masuk ya? Masuk. Asosiasi Lari Trail Indonesia. Itu ketua umumnya Bima Arya. Wakil ketua umumnya Muhammad Farhan, anggota dewan juga. Jadi anak-anak muda ya itu beragam. Iya. Ini sekarang ketua-ketua inorgadi kita banyak juga pimpinan dewan dari Komisi 5 gitu. Porpi gitu kan, Mang Ali Hasan ketuanya. Oh iya, di sini juga ada tuh. Terus kemudian juga IDCA, Indonesia Drum Corps Association, Abdul Hadi, Gus Ahad, wakil ketua Komisi 5. Drum Corps apa Pak? Drum band. Oh drum band, ada juga itu? Ada. Dan ILDI, Ikatan Langkah Dansa, ini Bu Sari Sundari ini ketuanya. Dari Komisi 5 juga. Jadi sekarang banyak sekali lah yang memang tertarik untuk mengurus olahraga ini. Ya alhamdulillah gitu kan, semakin rame, mudah-mudahan tujuannya pembudayaan masyarakat untuk bugar, pembudayaan olahraga itu semakin meningkat. Jadi itu sekarang di Jawa Barat ini 27 kabupaten kota udah ada pengurusnya. Ini banyaknya itulah. Istri-istri kepala daerah mayoritasnya. Aku pernah dengar ini juga Bang. Jadi ada yang ceritakan dulu. Ya ini teman-teman wartawan aja sih. Cerita, kenapa sih banyak begal di Bandung? Karena energinya nggak tersalurkan Bang. Siang-siang nggak tersalurkan energinya, malam-malam masih ada nih. Dia keluyuran bawa motor. Kalau tersalurkan positif, teman-teman lari aja lah. Yang sederhana lari aja gitu. Jadi kan. Jadi malam dia udah tidur kan, nggak bakal jadi begal udah tersalurkan. Gitu. Ada kegiatan-kegiatan yang positif, terutama misalnya kegiatan-kegiatan olahraga, main airsoft aja gitu itu kan. apalagi. Yang dulunya ngerasa pengen perang-perangan gitu kan, di airsoft ada perang-perangan. Sudah tersalurkan lah tersalurkan. Gitu ya. Itu penyaluran seperti termasuk olahraga bela dirinya juga di kita juga ada olahraga bela dirinya. Ya kayak benjang itu Bang. Iya, gitu. Nah, saya juga sebetulnya kalau di olahraga prestasi juga bantu juga. Oh iya. Saya juga penasehat di PASI, Persatuan Atletik seluruh Jabar. Indonesia. Kemudian saya juga diminta untuk penasehat di kickboxing Jabar. Oke. Ya saya selama itu olahraga ikut ya. Saya insya Allah siap gitu, support gitu. Nah terus masyarakat nih yang mau nonton Bang misalnya atau yang nonton ya, kalau yang partisipasi di Fornas kan udah pasti lewat induk organisasinya. Itu gimana Bang? Maksudnya tanggal 2 itu acaranya apa, secara gambar umumnya bisa diceritain Bang? Ini saya menghimbau juga dan mengajak tentunya masyarakat Kabupaten Bandung, Kota Bandung dan sekitarnya untuk mari rame-rame lah untuk mensukseskan Fornas ini. Silahkan ditonton, menarik juga suguhannya karena ini olahraganya olahraga rekreasi. Olahraga rekreasi nanti ada yang off-road lah, ada yang sepeda gitu kan, BMX, ada cheerleader dan lain sebagainya. Nah, ini ada dibagi 3 fase. Yang pertama tanggal 2 itu opening seremoni. Jadi seremonial pembukaan di Jalak Harupat. Di Jalak Harupat. Ini nanti akan menampilkan talent-talent yang pengisi acara ya.
itu soal menampilkan budaya Jawa Barat dan budaya Nusantara, itu yang isinya aja bisa 1.500 talent, tidak kurang. Dalam 4 jam itu Bang, 5 jam kurang lebih. Kurang lebih 5 jam. ya. Kemudian juga nanti ada pertunjukan-pertunjukan yang lainnya, ada defile juga dari seluruh kontingen provinsi. Udah konfirmasi 38 provinsi akan Ikut semua? hadir. Wah. 38 provinsi, Kormi provinsi itu akan hadir. Karena memang di daerah-daerah lain juga sudah banyak sekarang ketua Korminya, ada yang gubernur, wakil gubernur gitu kan. Ada ketua DPRD. Berarti kalau ada masyarakat mau nonton langsung bisa nggak tuh Bang di sana? Boleh. Apalagi nanti di pembukaan itu insya Allah yang akan menjadi MC-nya Raffi Ahmad. Wah, mantap. Gitu. Raffi Ahmad juga support kita lah karena beliau juga orang Bandung, Orang Bandung ya. lah ya. Gitu. Kemudian juga gestarnya Iwan Fals. Itu insya Allah fix. Nanti masyarakat umum juga boleh ikut nonton. Acaranya dari jam open gate mungkin jam 4 ya. Jam 4 subuh? Jam 4 sore. Oh 4 sore, oh ini acara sore. Mulainya mungkin jam 7 malam. Oke. Tapi kan karena kalau presiden hadir kan harus udah rapi Iya, itu. harus rapi, benar. Nah itu jadi kemudian juga yang menyanyikan theme songnya ini lagunya Indonesia Juara. Nanti saya kasih lah bisa jadi latarnya Oke, musik oke. ini. Iya. Ini Indonesia Juara saya katakan. Ini lagu yang baru dibuat nih Bang, khusus untuk ini. Yang menyanyikan Neil, Oke. Neil autor. Dan ada suara sayanya sebagai pencipta lagunya. Oh Bang Dede bikin nih. Saya yang nyiptain sama Rangga. Rangga ini dulu salah satu dia musisi arranger musik gitu, dulu ada bandnya, gak usah disebut bandnya. Kebetulan dia ngajar juga bareng satu sekolah, ngajar dengan istri saya. Iya. Jadi komunikasi, saya minta lagu. Saya lagunya pingin gini supaya semangat gini. Jadi berapa kali itu revisi dan syairnya langsung saya yang bikin gitu. Dan namanya Indonesia Juara. Insya Allah kalau di setel juga nanti jadi backsoundnya podcast ini juga siap. saya pikir keren. Jadi Karena itu, kerennya tuh ada satu si Nel yang nyanyi, duanya ada suara saya. Oke. Jadi itu pembukaan. Nanti kalau Fase olahraganya kedua, Bang. nah pertandingan Pertandingan dibagi ada 3. Ada yang dipertandingkan, itu perlombaan yang medalinya dihitung. Walaupun kita tidak mengejar semata-mata perolehan medali ya, karena harus tetap kalah menang itu harus gembira kalau di kita. Tetapi sebagai ukuran bahwa pembinaan ini juga berhasil gitu kan, itu kan dihitung medalinya. Jadi mudah-mudahan nanti Jawa Barat bisa jadi juara umum. Okay. Targetnya begitu. Waktu Fornas ke-6 di Palembang saja, saya udah jadi ketua itu. Itu alhamdulillah kita bisa jadi juara kedua setelah tuan rumah. Oke. Kalau tuan rumah wajar juga kayaknya jadi juara umum ya. Peserta ya Pak, ininya Pesertanya lebih banyak. Itu ikut semua kan. Karena tidak Akomodasi membutuhkan kan. biaya yang besar. Iya. Karena dekat ya. Nah, sebelumnya Fornas sebelumnya 1 sampai 5 itu Kormi Jawa Barat, kontingen Jawa Barat tuh tidak pernah masuk 10 besar. Oh iya, di luar. Jadi kemarin itu Coba, bisa langsung jadi juara 2. Juara 2. Gitu. Luar biasa Karena nih, kita Bang. dorong, kita apa namanya bangkitkan semangat atau spirit atau juga kehobian masyarakat Jawa Barat tentang olahraga rekreasi ini. Alhamdulillah dari kemarin yang ke Fornas di Palembang aja yang bisa kita subsidi ya, yang bisa kita support cuma maksimal 350 orang. Yang berangkat ke sana 1.010 orang. Sisanya itu mandiri. Mandiri. Iya. Belum lagi penontonnya. Ada yang berangkat juga? Ya kan seperti cheerleaders. Iya. Atau yang lainnya, anak-anaknya berangkat, Iya, ibu bapaknya ikut. Iya benar. Gitu. Makanya nanti Fornas di Jawa Barat ini Berapa kira-kira dari kontingen Jawa Barat? diperkirakan tidak akan kurang dari 20.000 yang datang ke Jawa Barat. Kalau kontingen Jawa Baratnya? Di Palembang saja yang Sumsel ya, di Palembang yang aksesnya lebih sulit lah, lebih jauh, itu total 12.000. 12.000. Nah, apalagi di Jawa Barat. Iya, 25.000. Nah, kalau kemarin Jawa Barat segitu, sekarang di Jawa Barat itu yang bisa kita support itu 1.000.
1.000. Belum yang mandiri. Jadi diperkirakan dari kontingen Jawa Barat sendiri itu tidak akan kurang dari 3.000. 3.000 kontingen. Karena kabupaten kota juga mengirimkan sendiri. Betul ya. Boleh mengirimkan sendiri kabupaten kota untuk kontingen untuk yang ini. Ada yang ikutan senam aerobik, ada yang ikutan lomba lari trail, ada yang ikutan segala macam. Ada 58 nomor yang inorga yang dipertandingkan. Venue-nya di mana? Kemudian ada eksebisi khusus. 11. Ada eksebisi umum 19. Jadi yang termasuk ada juga dari luar negeri yang datang nanti. Karena kita juga sinkronisasikan dengan Asian Sport Day. Jadi dari negara-negara ASEAN itu akan datang plus Jepang. Jadi di mereka itu kan ada olahraga masyarakatnya juga. Nah, venue-nya ini semua di Kabupaten Bandung. Ada 4 wilayah. Wilayah yang pertama di Jalak Harupat itu yang paling banyak. Karena itu memadai kan dari sisi sarana dan prasarana olahraga. Yang kedua di Komplek Pemkab Upakarti. Itu apa yang di sana nomornya, Bang? Nomornya detailnya ya saya kurang. Nah, nanti bisa lihat di mana tuh, Bang? Ada nggak? Ada nanti buku panduannya. Bisa dilihat. Nanti ada juga aplikasi, kita mau launching aplikasi yang masyarakat umum juga bisa lihat. Bisa lihat ya. Pertandingan ini ada di mana, jam berapa gitu kan. Siapa yang bertanding ada jadwal nanti. Nah, itu di Komplek Upakarti banyak juga senam-senaman di situ. Kemudian juga di Lanud Margahayu Lanud Sulaiman. Lanud Sulaiman di Margahayu. Itu juga kita pakai. Salah satunya airsoft di situ. Ada airsoft di situ, ada juga aeromodeling gitu. Oh, ada aeromodeling. Ada. Kebetulan dan Lanudnya kan ketua FASI gitu kan. FASI App aeromodeling itu. Nah, itu kemudian di satu lagi di Pacira, daerah Pacira, Pasir Jambu, Ciwidey, Ranca Upas. Karena kita olahraga rekreasi masyarakat ini sangat erat kaitannya dengan sport tourism, gitu kan? Sekaligus promosi. Iya, promosi daerah wisata, promosi budaya. Jadi kontingen-kontingen dari provinsi masing-masing itu selain juga kesini bertanding, berlomba, juga nanti berwisata. Itu konsepnya begitu. Memang harus ya untuk kegembiraan itu kan kita bisa melakukan olahraga itu bisa di mana saja sebenarnya. Jadi acara ini karena begitu banyak itu banyak sektor ekonomi juga yang pasti ikut ya, kayak restoran, hotel itu pasti. Iya, sekarang hotel-hotel udah full book kali, termasuk homestay udah banyak dibookingin, udah rebutan. Nah, jadi kenapa saya difokuskan di Kabupaten Bandung, karena memang Kabupaten Bandung yang memang mau support kita juga bekerja sama dengan kita. Pasti ada feedbacknya juga buat PAD lagi ujungnya kan. PAD-nya bakal besar dari situ. Ada melonjakan lah di situ kalau ratusan miliar itu kalau hitungan secara ekonominya. Jadi cuan lah itu Pemkabnya ya. Iya, makanya Pemkabnya ketika mengeluarkan berapa miliar gitu kan semangat. Karena ada balik lagi investasi. Bener banget nih, luar biasa. Jadi kan begitu banyak kontribusinya Bang Neda, jadi dari Kormi ini bisa menggandeng ribuan lah ya kalau di Bandung, secara keseluruhan mungkin puluhan ribu Indonesia untuk kebugaran dan kesehatan tadi, terus sama kegembiraan itu Bang. Oke, itu jadi teman-teman bisa lihat langsung di Fornas tanggal 2 Juli pembukaannya sampai tanggal 9 penutupannya. Pembukaannya itu boleh terbuka untuk umum. Nanti kalau mau yang sekalian nonton ada Iwan Fals juga. Cuma memang kita karena tindakan preventif membeludak itu tetap nanti daftar juga pakai aplikasi. Oh, yang ada aplikasi yang mau ada aplikasinya, ada barcode gitu kan, itu kita koordinasi dengan pihak keamanan. Nama aplikasinya apa Bang? Nanti akan dulu. Oh kan nanti launchingnya. Belum launching ya? Belum launching. Nanti di aplikasi itu ada. Nanti di Gedung Sate rencana launchingnya. Siap. Ada jadwalnya juga di situ ya. Ada jadwal termasuk. Yang mau ikut serta. Gitu. Nah, terus Bang, nih Bang Neda kan udah punya pengaruh yang luar biasa nih. Dengar-dengar nih spanduknya juga udah di mana-mana, billboardnya nih Bang Neda ini kan punya pengaruh luar biasa. Ada mau melangkah sesuatu nih 2024 nih Bang Neda. Aku sih udah langsung cerita aja lah, itu ada mohon doa restu gitu kan. Calon DPD RI. Nah, aku juga tanya juga nih Bang, karena ini pasti banyak yang belum tahu.
sebenarnya DPD RI itu apa sih tugasnya Bang misalnya gitu kan. Orang kan DPR tahu, DPRD tahu, agak tahu lah ya, nggak tahu-tahu banget. Tapi DPD ini mungkin banyak yang belum tahu. Bisa cerita nggak dikit Bang? Ini agak di luar topik nih Bang. Sebenarnya nyambung saja. Nyambung karena aja ya, siap. Saya kan selalu jadi aktivis. Nah, betul. Ketika mahasiswa jadi aktivis 98, habis itu saya jadi aktivis sosial kemasyarakatan, pernah juga mimpin Ormas Angkatan Muda Siliwangi jadi sekjen. Saya pernah di Indonesia Corruption Watch juga. Oh, pernah di ICW Bang? Pernah di ICW juga. Jadi aktivis selalu bahwa kita juga harus terus berjuang demi terakomodirnya atau juga tersampaikannya aspirasi-aspirasi masyarakat. Iya. Ya kita harus kuatkan civil society gitu kan. Nah, saya salah satunya kenapa saya juga mengurus olahraga ini, olahraga masyarakat ini, yaitu membangun itu civil society. Kemudian karena aktivis dan bagi saya aktivis itu adalah selamanya sampai kita akhir hayat. Karena selalu ada yang harus diperjuangkan. Nah, saya pilihannya karena begitu beragamnya pendukung dan mereka juga yang banyak mendorong saya kenapa majunya DPD RI. Yang pertama, ini DPD RI ini mewakili provinsi, sifatnya independen, perorangan. Jadi non partai politik. Non partisan ya. Jadi non partisan. Walaupun teman-teman di partai politik, mulai dari partai-partai yang mulai dari yang warna kuning, merah, biru, hijau, ya kalau sepakat, sepaham dengan yang diperjuangkan, kemudian juga teman juga gitu. Ya masa sih nggak dukung gitu kan. Jadi tidak ada sekat itu. Nah, saya makanya pilihannya maju DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Itu kalau di sistem legislatif di Amerika misalnya, itu kan 2 kamar. Ada yang DPR melalui partai, ada yang senator. Itu DPD yang langsung dari daerah, dari negara bagian. Nah, sebetulnya DPD ini mirip-mirip senator lah. Cuma kita dari provinsi, bukan negara bagian karena kita republik. Jadi kalau di Amerika tuh senator negara bagian, gagah sekali kalau di sana kan. Gagah sekali, senator tuh bisa jadi presiden, Obama gitu kan. Joe Biden juga kalau nggak salah senator dulunya. Hillary juga senator kan pernah gitu kan. Nah ini itu memang DPD ini masih kurang populer sebetulnya. Betul. Padahal itu lembaga tinggi negara juga, dan itu bisa dioptimalisasikan untuk kepentingan masyarakat, terutama yang mewakili daerahnya. Nah, bayangkan saja kan sekarang ada 30 lebih provinsi, masing-masing provinsi 4 gitu. Jadi 120 orang ya. Ya, berarti lebih ya. Lebih lah. Lebih, nah, 160, itu 160. apa tugas dan fungsinya? Membawa aspirasi provinsinya. Menyampaikan kebutuhan-kebutuhan, kepentingan-kepentingan provinsi. Salah satu contohnya apa? Misalnya pemekaran. Pemekaran daerah itu kan pasti digodoknya juga di DPD juga. Sebelum nanti diputuskan juga dengan DPR gitu. Kemudian untuk memperjuangkan dana alokasi khusus umum, kepentingan-kepentingan daerah lah. Termasuk bagi saya adalah kepentingan pengembangan olahraga masyarakat. Nah, itu benar. Gitu. Jadi itu harus ada dorongan. Nah, biasanya dari apa yang maju itu dari tiap provinsi itu tokoh-tokoh. Nah, jadi di Jawa Barat juga ini muncul tokoh-tokoh. Jadi yang sudah lolos verifikasi faktual dan mendaftar ke KPU itu 55 orang. Ya salah satunya Denda Alamsah. Gitu. Jadi DPD itu begitu. Nanti pemilihannya sama. Sama dengan yang barengan lain. Sama DPR RI ya, Pak? 14 Februari 2024. Nah, masyarakat itu akan dikasih 5 kertas suara. Kalau nggak salah ini ya, warna abu-abu itu untuk kertas suara presiden, wakil presiden.
warna merah itu untuk DPD. Sampul merah itu DPD RI. Saya kebetulan alfabetis ya. Kalau nama Denda itu diurutan antara 20 sampai 30. Mudah-mudahan adanya di tengah, jadi karena ada fotonya sama dengan presiden wakil ada presiden. fotonya ya, DPD Kalau namanya. DPD ada fotonya, ada nama, ada foto. Nah, sampul kuning itu DPR RI yang dari partai itu, dari partai ya Golkar, PDI Perjuangan, PKS, Demokrat, PKB, semuanya lah ya. Iya. Itu Kuning. Itu di warna kuning. Terus ada DPRD provinsi. Itu hanya nama dan nomor urut. Kalau pakai foto itu gede banget kertasnya. Masyarakat susah. Gak bisa pakai foto itu. Terus yang kertas suara yang keempat itu ada warna hijau kalau nggak salah. Itu untuk DPRD tingkat provinsi. Sama itu dari partai politik. Gak pakai foto juga. Nggak pakai foto juga. Nah ini yang yang kelima itu warna sampulnya biru kalau nggak salah untuk DPRD kabupaten kota. Jadi sama pemilihannya di situ. Memang yang biasa masyarakat itu karena nggak paham atau nggak bersentuhan langsung. Ya betul. Banyaknya yang sekarang kan nggak pernah bersentuhan langsung. Nah, harus sering tampil di media bang. Apalagi di TV Jawa Barat Apalagi ini kan di Bandung TV ya. Harus sering tampil. Harus tampil. Kebetulan, Bandung pemilihnya juga luar biasa. kebetulan DPD yang sekarang saya belum kenal sih. Siapa belum pernah tampil di sini bang. Iya. Mudahan lah. Mudah-mudahan Kalau gitu kan jadi apa namanya? Jadi Beritanya juga jalan. ada kayaknya, beritanya belum pernah mas naik kayaknya. Itu makanya kenapa harus banyak gambar, Nah, banyak giat, betul. banyak ini di media sosial juga aktif. Kemudian memang ada yang dikerjakannya gitu Ya, kan. Karena banyak sekarang kritik kenapa saya mau maju DPD, kadang suaranya nggak ada, nggak terdengar. Iya. Jadi banyak yang bilang kok DPD ini Nggak ada seperti gagasannya, nggak apa sih gagasannya? minimal kalaupun kewenangannya juga belum begitu maksimal, ya namanya juga parlemen, parle bicara, Paling banyak opini bicara lah. Oh, opini. banyak bicara, menyampaikan gagasan gitu, bangun opini Yes. dan lain sebagainya, muncul gitu loh. Bandung TV Group siap mendukung ini. Kalau ada yang mau memberikan gagasan siapapun itu Bang Denda DPD sekarang supaya rame bang. Supaya Karena rame. masa kita datar-datar gini aja sampah Iya. di mana-mana nggak ada. Karena yang juga ngomong. banyak yang maju di DPD juga teman-teman baik saya, sahabat-sahabat betul. saya juga. Betul. Masalah Jadi pemakaran, masalah apalagi wisata, sekarang daerah pemilihannya kan DPD luas banget. DPD itu seprovinsi se-Jawa Betul. Barat. Bayangkan 38 jutaan itu pemilihnya. Gitu kan? Iya. Harus rajin di media bang. Jadi saya bilang ke Siapapun teman-teman yang juga kepilih ya. kita mah pasti nggak apa ya, persaingannya jangan sampai Iya, gimana betul. lah, seperti persaingan kadang di partai politik satu partai satu dapil itu kan bersaingnya itu gila-gilaan. lumayan itu. Kalau kita saya bilang yang suka sama saya ya sama saya, yang nggak suka sukanya sama teman saya mah nggak, gitu kan pilihannya ini. Hanya saja memang diharapkan kalau ada edukasi politik terhadap masyarakat ini, masyarakat nggak salah memilih. Iya. Gitu. Misalnya senengnya sama yang masih semangat muda, kemudian juga aktif, energik, banyak ngurus ini itu segala macem, ya itu mungkin cocoknya di Denda Alamsa, gitu kan, gitu kan. Iya, mungkin ya ini mungkin, belum kampanye, mungkin. bukan mungkin bang ya. Benar. Jadi kan itu yang ditawarkan. Iya betul. Ada yang juga yang apa namanya, mengimagekan diri bahwa misalnya dari kalangan tertentu gitu kan, bisa juga. sekarang budayawan atau apa, walaupun saya secara budayawan juga, ya saya juga Anak teater ya. Apa sih bang dulu di kampus? saya juga budayawan, seniman juga, dulu seni main teater, dan kemudian saya juga pernah membela budaya Sunda ya. Iya. Yang Sampurasun Terkait dulu ya? Sampurasun dulu ya. Saya tahu itu. Itu pembelaan Katanya begitu. pembelaan pribadi saya atau dengan AMS waktu itu, dengan teman-teman kesundaan yang lain yang mengawalinya, saya yang berani untuk meminta proses ini secara hukum. Iya. Itu ya itu salah satu bentuk budaya juga, perjuangan kita atau misalnya melestarikan budaya kita supaya tidak diusik orang. Gitu. Luar biasa. Gitu aja teman-teman Bang Denda biar nggak
kelamaan. Udah banyak lah. Pasti. Saya kalau nggak ditahan ini ngobrolnya bisa berjam-jam. Gak apa-apa nanti. Biar nggak kalah view sama video yang PD Baik sama Mas Gembong itu Bang. Oh itu kan iya. 36.000 view-nya tuh. PD Baik tuh teman seangkatan, itu sahabat saya. Ya masa PD Baik juga. Waktu Porprov itu panas dalam kita undang juga. Datang untuk juga. Ya PD Baik sahabat saya. Kang Gembong tuh kan senior kita, ketua umum. Saya wakil ketua umumnya. Ya mantap. Gitu. Jadi mudah-mudahan pembicaraan hari ini ada manfaatnya buat teman-teman, terutama yang suka sama olahraga rekreasi yang sifatnya rekreasi ya, bergembira, bugar, sehat dan bergembira. Nanti ada event besar tanggal 3 Juli sampai tanggal 9 Juli. Tanggal 2 Juli. 2 Juli sampai 9 Juli. Jadi intinya mah dari bincang-bincang ini adalah saya mengajak untuk masyarakat untuk hayu berolahraga Ambil secara rutin, baik, benar, terukur, teratur, tidak harus mahal, Nggak harus tidak harus juga prestasi-prestasian. untuk berpikir jadi atlet, apalagi yang usianya sudah lanjut gitu. Cukup misalnya badannya sehat, berkeringat, bisa berolahraga seminggu 3 kali selama setengah jam atau 1 jam, apa saja olahraganya. Iya. Gitu. Kalau saya olahraganya ya selain lari dan yang lain-lain, e-sport juga. Saya suka main ini untuk hiburan ininya. Terus saya juga olahraga bela diri gitu kan, silat lah digabung-gabung, ada Muay Thai-nya, ada kickboxing-nya, buat bugar. Itu yang penting ya. Kardio. Nah, kalau bugar ternyata produktivitas kita meningkat. Nah, itu yang penting. Itu jarang sakit saya. Jadi kalau dari kantor saya hampir nggak pernah dipakai itu yang namanya asuransi kesehatan. Luar biasa. Apa ya? Jadi jarang sakit saya. Oke, gitu aja teman-teman. Makasih banyak sudah nonton. Sampai ketemu lagi di acara Oces selanjutnya dan sampai ketemu di acara Fornas Jawa Barat 2023. Datang ya. See you.